Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA. Sekarang kita pembelajaran mengenai transport membran. Apa itu membran plasma? Jadi membran plasma itu adalah merupakan bagian luar dari sel yang mempunyai sifat selektif permeabel. Kalian tahu apa arti selektif permeabel atau semi permeabel? Jadi artinya tidak semua zat bisa masuk ke dalam sel atau keluar sel. Ya, jadi membran ini akan mengatur keluar masuknya zat. Molekul yang terlalu besar tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, sekarang kita mulai bahwa aktivitas yang berlangsung dalam sel itu diantaranya ada transport membran, ada sintesis protein, dan reproduksi sel. Nah, yang kita pelajari di sini adalah transport melalui membran. Nah, sekarang transport melalui membran, jadi tadi sudah saya katakan bahwa membran plasma itu mempunyai sifat semi permeabel atau selektif permeabel. Jadi hanya bisa dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Nah, sekarang macam dari transport membran. Yang pertama adalah transport pasif. Nah, jadi transport pasif ini artinya molekul atau ion bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa membutuhkan energi. Nah, dalam hal ini ada dua, yaitu difusi dan osmosis. Nah, arti difusi itu merupakan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Konsentrasi tinggi itu artinya hipertonik atau kental. Sedangkan konsentrasi rendah itu artinya adalah hipotonis, encer. Ya. Perpindahannya dapat melalui membran plasma maupun tidak. Jadi di sini difusi ada dua. Yang pertama adalah difusi sederhana. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Nah, molekul ini bisa menyebar ke seluruh ruangan sampai tercapai kesetimbangan. Jadi setimbang. Ruangan ini sudah terpenuhi dengan zat tersebut. Misalnya, setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Atau setetes tinta menyebar ke seluruh air dalam gelas. Misalnya lagi, garam atau gula yang menyebar ke seluruh air di gelas. Nah, itu namanya adalah difusi. Sekarang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Di antaranya adalah konsentrasi zat. Jadi semakin besar konsentrasi di antara dua zat, maka laju difusi akan semakin cepat. Nah, jadi semakin banyak gula yang dilarutkan ke dalam air di gelas, maka akan semakin cepat berlangsungnya difusi. Yang kedua adalah suhu. Jadi semakin tinggi suhu mengakibatkan molekul bergerak cepat. Yang ketiga, ukuran molekul. Molekul yang ukurannya lebih kecil, nah ini cepat melewati membran. Kemudian wujud zat. Zat padat lebih lambat berdifusi daripada cair maupun gas. Yang kedua adalah difusi terbantu. Jadi proses difusi ini berlangsung dengan bantuan protein pembawa yang bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya adalah molekul yang melewati membran adalah molekul yang ukurannya besar. Nah, sehingga harus membutuhkan protein pembawa. Nah, jadi protein pembawa ini ada di membran plasma ikut membantu molekul yang ukurannya besar tadi masuk ke dalam sel. Nah, misalnya adalah molekul glukosa. Molekul glukosa ini yang akan menuju ke melewati membran plasma di usus. Nah, oleh karena itu molekul glukosa ini dibantu oleh protein. Nah, jadi ada protein pembawa. Selain glukosa, misalnya juga terdapat pengangkutan ion ion Na+, Cl-,
ya, Ca2+. Nah, ini juga membutuhkan protein pembawa. Nah, ini adalah gambar dari transport melalui membran. Di sini membran plasma mempunyai protein integral. Jadi protein integral ini akan membentuk suatu istilahnya tempat duduknya molekul. Nah, jadi yang berbentuk bulat itu adalah molekul yang melewati, kemudian protein perifer itu mempunyai istilahnya binding site atau tempat duduk untuk molekul yang melewati itu, sehingga dengan menggunakan bantuan protein pembawa, molekul yang dari luar bisa masuk ke dalam sel. Nah, kemudian ini ada gambar yang kedua adalah saluran hidrofilik yang selektif. Jadi di sini protein integral mempunyai suatu bentuk saluran sehingga memudahkan molekul dari luar untuk masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah osmosis, yaitu perpindahan molekul pelarut atau air dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel atau selektif permeabel. Osmosis mengakibatkan kerusakan pada sel yang dapat terjadi karena peristiwa endosmosis maupun eksosmosis. Nah, hari ini kita nanti akan membahas apa itu endosmosis, apa itu eksosmosis. Yang pertama endosmosis. Nah, endosmosis ya, ini terjadi ketika konsentrasi larutan lebih rendah dibanding di dalam sel yang tinggi, sehingga air masuk ke dalam sel. Jadi misalnya kentang dimasukkan ke dalam air di gelas, maka air ini akan masuk ke dalam sel kentang. Nah, jadi misalnya kentang dalam bentuk balok kecil. Nah, lama-lama kentang ini akan mengeras, ya, mengeras. Ini kalau kentang. Kalau misalnya sel darah merah, maka lama-lama akan terjadi lisis atau robek karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah eksosmosis. Nah, ketika konsentrasi larutan dari luar sel itu tinggi, sehingga air dalam sel itu akan keluar akibat pengkerutan atau krenasi. Nah, misalnya kentang yang dimasukkan dalam air garam yang pekat atau berkonsentrasi tinggi, misalnya 40% ya konsentrasi garam, maka air di kentang akan keluar ke dalam larutan garam. Nah, ini istilahnya plasmolisis ya. Jadi nanti kalau dalam sel bisa mengalami krenasi sel darah merah atau pengkerutan. Kalau tumbuhan namanya plasmolisis. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi larutan hipotonis ke hipertonis sampai terjadi kesetimbangan. Nah, ini gambarannya. Jadi yang atas itu adalah bentuk sel darah merah, yang bawah ini adalah sel tumbuhan. Sekarang transport aktif. Transport yang membutuhkan energi untuk keluar dan masuknya ion atau molekul zat melalui membran sel, atau transport molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Jadi ini karena transportnya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, itu artinya membutuhkan energi. Jadi melawan gradien konsentrasi. Jadi misalnya di sini adalah endositosis, eksositosis, dan pompa natrium kalium. Nah, dalam ini ada transport aktif, gambarannya H plus menuju ke ekstra, yang bagian H plus ini di intraseluler,
yang H+ yang banyak itulah ekstraseluler. Jadi karena konsentrasinya yang di dalam itu lebih kecil daripada di luar, maka membutuhkan energi berupa ATP. Nah, ini yang namanya transport aktif. Berikutnya eksositosis. Artinya adalah pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Jadi dalam hal ini kita lihat di sini terdapat nanti ada kalau ini gambarnya adalah badan Golgi. Badan Golgi itu merupakan organ sekresi. Jadi di dalam organel sel terdapat retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar itu terdapat banyak ribosom. Nah, ribosom itu fungsinya adalah sintesis protein. Nah, setelah protein itu dihasilkan dari ribosom, maka akan ditampung di retikulum endoplasma. Setelah protein ini ditampung di retikulum endoplasma, maka akan dibawa oleh vesikula menuju ke badan Golgi. Kemudian di badan Golgi terdapat glikosilat. Nah, setelah itu antara glikosilat dan protein maka akan membentuk glikoprotein. Nah, glikoprotein ini akan dibawa oleh vesikula dari badan Golgi menuju ke membran sel. Nah, protein ini digunakan untuk apa? Nah, protein ini adalah digunakan untuk membentuk hormon, membentuk protein. Nah, membentuk hormon dan membentuk enzim. Jadi protein ini digunakan juga untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Nah, setelah sampai di membran plasma, maka membran plasma antara membran plasma dengan membran dari vesikula bertemu sehingga protein akan dikeluarkan dari membran plasma dari sel. Nah, ini yang namanya eksositosis, jadi keluar dari sel. Berikutnya endositosis. Nah, endositosis itu artinya adalah pemasukan zat ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Nah, ini ada beberapa di antaranya adalah ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai reseptor. Ya, apa itu endositosis, fagositosis? Nah, sekarang kita belajar di sini bahwa fagositosis itu menelan. Sel menelan suatu partikel padat dengan pseudopodia. Jadi di sini dari sel akan membentuk pseudopodia dan menangkap zat yang padat itu sehingga masuk ke dalam sel. Itu namanya fagositosis. Berikutnya pinositosis. Nah, kalau pinositosis itu seperti minum. Jadi membran plasma akan membentuk suatu lekukan sehingga cairan yang ada di luar sel itu diteguk. Nah, itu namanya pinositosis, seperti minum, ya. Kemudian berikutnya endositosis dengan bantuan reseptor. Jadi di sini bagian dari kita lihat di bagian paling bawah, jadi membran plasma di sini terdapat reseptor. Reseptor akan memilih zat yang diambil. Jadi zat tertentu yang dipilih oleh reseptor. Nah, sehingga zat ini namanya ligan, ya. Jadi reseptor ada di membran, kemudian reseptor akan memilih zat tertentu yang dipilih sehingga masuk ke dalam sel. Nah, yang terakhir ini ada pompa natrium kalium. Jadi ion Na dan K merupakan ion yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun K itu lebih dibutuhkan daripada Na. Fungsi pompa Na maupun K adalah untuk mengatur gradien elektrokimia membran sel dengan cara memompa Na keluar dari sel dan memompa K ke dalam sel sehingga masuk 2K ini diimbangi dengan pengeluaran 3 ion Na+. Nah, ini namanya pompa natrium kalium. Ya. Pemasukan K+, jadi 2K ini secara terus-menerus menyebabkan konsentrasi K lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Jadi
3Na yang dikeluarkan dari sel, maka menyebabkan Na di luar sel itu lebih tinggi daripada di dalam. Nah, kalau dilakukan terus namanya berarti melawan gradien konsentrasi, sehingga membutuhkan sejumlah energi, jadi berupa ATP. Ya, jadi kita lihat di sini yang nomor 1. Jadi pada membran plasma terdapat protein integral. Protein integral ini mempunyai sisi perlekatan Na, ada 3 lubang. Kemudian satu sisinya terdapat yang bentuk segitiga, itu adalah ada 2. Nah, ini berarti 3Na nanti masuk. Ya, ketika protein integral ini membuka ke arah dalam, maka 3Na ini masuk. Waktu 3Na masuk, kemudian yang bagian dalam itu akan menutup. Nah, sewaktu sebelum menutup ini ada energi. Dia membutuhkan energi untuk mengeluarkan Na. Energinya berupa ATP. Setelah menutup, ATP ini nanti akan dipecah menjadi ADP dan fosfat. Nah, setelah menutup, kemudian sisi yang menghadap keluar itu tadi membuka, 3Na itu keluar dari dalam sel. Nah, sehingga diikuti oleh masuknya 2K. Nah, 2K akhirnya masuk. Nah, ini sehingga ini namanya transport aktif. Nah, sekarang kalau kotransport berarti pompa bertenaga ATP yang mentransport zat terlarut spesifik, menggerakkan transport aktif berupa zat terlarut lain secara tidak langsung dalam mekanisme namanya kotransport. Ko berarti bersama-sama. Jadi ini misalnya ada 2, simport dan antiport. Simport berarti nanti glukosa dan Na masuk. Nah, ini adalah membran plasma dari usus. Nah, masuk bersama-sama. Na dan glukosa melewati membran plasma usus. Kalau antiport ini adalah 2 zat terlarut ditransportasikan dalam arah yang berlawanan. Misalnya adalah antiport CaNa dalam otot. Ca dipompa keluar sel agar konsentrasi Ca2+ dalam sel rendah. Penukaran Ca penting dalam pemeliharaan konsentrasi Ca2+ dalam otot, pembuluh darah, dan otot kardiak atau jantung. Ini adalah menukarkan 3Na dengan 1Ca. Demikian proses transport membran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.